Tenang dalam dunia yang terbakar, seni hidup stoik di era kekacauan. Dunia saat ini tak lagi berjalan lambat. Ia berlari, bahkan sering melompat. Kita terbangun dengan notifikasi, bekerja dengan tekanan, beristirahat sambil tetap diburu perasaan bersalah karena belum produktif. Ini adalah zaman yang membingungkan. Semua orang terlihat bahagia di layar, tapi tak banyak yang benar-benar damai di dalam. Dalam keheningan yang singkat ini, mari kita berjalan perlahan, bernapas, mendengar suara hati, dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang kita kejar? Filsafat stoik muncul ribuan tahun yang lalu, tapi hari ini justru terasa makin relevan, karena keresahan manusia tidak berubah. Kita masih takut kehilangan, masih benci pada rasa sakit, masih mengejar hal yang tak bisa dikendalikan. Epictetus berkata, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, tapi penilaian mereka terhadap peristiwa itu. Pagi ini kamu mungkin kecewa. Seseorang membatalkan janji, pekerjaan tak sesuai harapan, atau mungkin kamu hanya merasa kosong tanpa tahu sebabnya. Tapi Stoik mengajakmu untuk melihat lebih dalam. Apakah kamu mengendalikan semua itu? Jika tidak, lepaskan. Yang bisa kamu kendalikan adalah bagaimana kamu menanggapi, bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu berdiri setelah jatuh. Bayangkan sejenak hidupmu seperti kapal. Kamu tak bisa mengendalikan badai, tapi kamu bisa belajar mengendalikan layar dan arahkan ke tempat yang lebih tenang. Dalam dunia yang terus membakar energi kita, ketenangan bukanlah hadiah dari luar, tapi keputusan dari dalam. Tak perlu menjadi hebat untuk tenang, tapi kamu harus tenang untuk bisa menjadi hebat. Dan hari ini kita akan menapaki jalan itu. Jalan yang sunyi tapi penuh makna, jalan seorang stoik modern. Hari-hari kita sering dipenuhi dengan pengalihan, notifikasi, hiburan instan, pencitraan tanpa henti. Kita mulai kehilangan seni untuk duduk diam dan berpikir. Padahal dalam keheningan, kita menemukan kejujuran. Kamu tidak harus punya jawaban untuk semua hal. Kadang cukup dengan hadir sepenuhnya di tempatmu berdiri. Kamu lelah bukan karena bekerja terlalu banyak, tapi karena pikiranmu terus melompat ke masa lalu dan masa depan. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf stoik, pernah menulis, kebahagiaanmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Jika pikiranmu penuh kekacauan, maka dunia akan terasa seperti medan perang. Tapi jika kamu mengolahnya dengan bijak, setiap masalah jadi latihan, setiap kegagalan jadi pelajaran, setiap luka jadi pintu kesadaran. Lihat ke sekelilingmu, lalu tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting? Apa yang akan tetap berarti dalam 5, 10, bahkan 50 tahun lagi? Stoik bukan tentang menjadi dingin dan tak peduli, tapi tentang memilih apa yang layak disesali, apa yang layak diperjuangkan, dan apa yang layak untuk dibiarkan berlalu. Saat kamu menerima bahwa dunia ini penuh ketidakpastian, kamu berhenti menyalahkan hidup, dan mulai menyusun langkahmu dengan sadar, berbuat baik, berpikir jernih, menjalani hari dengan kesadaran. Itulah revolusi sunyi seorang stoik. Kita hidup di era yang menyamakan makna dengan popularitas, seolah jumlah pengikut menentukan nilai hidup seseorang. Padahal stoik mengajarkan untuk tidak menjadi budak pujian, karena pujian bukan kebenaran. Seneca menulis, jika kamu hidup sesuai dengan suara hati, maka kamu tak perlu takut pada suara keramaian. Kamu tidak dilahirkan untuk menyenangkan semua orang. Kamu hidup untuk menjadi utuh, bukan untuk menjadi sempurna di mata orang lain. Dalam ketenangan kamu akan belajar membedakan mana yang keinginan, mana yang kebutuhan, mana yang ego, mana yang nurani. Kamu bisa memakai jam tangan mahal, tapi tetap merasa hampa. Kamu bisa tidur di ranjang empuk, tapi tetap gelisah. Karena kebahagiaan bukan tentang apa yang kamu punya, tapi bagaimana kamu memaknai hidupmu. Hidup stoik adalah hidup yang jujur. Jujur pada diri sendiri. Jujur pada kenyataan, tanpa perlu berpura-pura kuat, tapi juga tak menyerah begitu saja. Bayangkan dunia ini sebagai arus deras. Kamu tak harus melawannya, tapi kamu bisa belajar berenang di dalamnya dengan ketenangan, keberanian, dan kebijaksanaan. Setiap hari adalah latihan. Latihan untuk tidak reaktif, latihan untuk tidak mudah tersinggung.
latihan untuk bersikap adil walau dunia tidak. Dan latihan itu adalah bentuk cinta. Cinta pada hidup yang nyata meski tidak selalu indah. Dan cinta itu bukanlah sekadar perasaan lembut yang hadir saat semuanya berjalan baik. Cinta itu hadir juga saat kau memilih tetap hadir, meski dunia tak menyambutmu. Saat kau memilih mengampuni, meski hatimu masih perih. Saat kau memilih diam, meski hatimu ingin membalas. Hidup ini tak selalu logis, tak selalu adil. Tapi seorang stoik tahu, kita tidak hidup untuk menuntut dunia berjalan sesuai kehendak kita. Kita hidup untuk bertumbuh dengan segala keterbatasan dan luka yang kita peluk. Karena setiap luka yang kita terima adalah ladang latihan bagi kesabaran. Setiap penolakan yang datang adalah kesempatan untuk melepaskan ego. Saat dunia mendorongmu untuk membalas dendam, stoikisme mengajakmu untuk melihat lebih dalam. Apakah balasan itu akan membuatmu damai, atau hanya memperpanjang rantai luka? Dalam satu hari, berapa banyak momen kecil yang sebenarnya bisa kita maknai lebih dalam? Ketika seseorang menyerobot antrian, apakah harus langsung marah? Ketika pasanganmu bersikap dingin, apakah harus kau benci? Tidak semua harus direspons dengan emosi. Ada kekuatan besar dalam membiarkan sesuatu berlalu, tanpa menyisakan luka baru. Menjadi stoik bukan berarti membatu. Menjadi stoik justru berarti menjadi manusia sepenuhnya. Manusia yang sadar, yang mampu merasa, tapi tidak dikuasai oleh rasa, yang bisa terluka, tapi memilih untuk tidak melukai, yang bisa kecewa tapi tidak menghancurkan. Cinta yang sejati tidak selalu tampak seperti film romantis. Kadang cinta hadir dalam bentuk kesetiaan dalam diam, dalam bentuk pengorbanan tanpa pengakuan, dalam bentuk keputusan untuk tetap lembut, meski dunia terus mengeraskanmu. Disinilah stoik menemukan kejernihannya, bahwa keteguhan hati bukan terletak pada kemampuan menahan, tapi pada kebijaksanaan untuk tahu kapan melepaskan. Dan disitulah kita menemukan kedewasaan sejati. Ketika kita berhenti mengukur nilai hidup dengan berapa banyak yang kita miliki, dan mulai mengukurnya dengan seberapa banyak yang bisa kita lepaskan tanpa kehilangan arah. Hidup bukan tentang menumpuk pujian, tapi tentang menjaga keheningan batin di tengah hiruk-pikuk pengakuan. Bukan tentang membungkam orang lain dengan argumen, tapi membungkam ego sendiri dengan pengertian. Banyak dari kita mencari kedamaian seolah ia ada di luar sana, di balik pencapaian, kekayaan, hubungan, atau status. Padahal stoikisme mengajarkan, kedamaian itu seperti mata air. Ia tidak datang dari luar, tapi memancar dari dalam, ketika kita tahu cara menggali dan menjaganya. Mungkin kamu lelah dengan dunia, dengan harapan, dengan dirimu sendiri. Tapi ingatlah, kelelahan itu adalah bagian dari proses pemurnian. Jiwa yang tumbuh tidak diukir oleh kenyamanan, melainkan dibentuk oleh kesanggupan untuk bertahan di tengah badai. Jadi hari ini, bila kamu hanya bisa melakukan satu hal, tenanglah. Tenang bukan berarti menyerah. Tenang berarti kamu cukup sadar untuk tidak dikuasai keadaan. Kamu cukup kuat untuk tidak bereaksi secara impulsif, dan cukup bijak untuk memilih kemana energi jiwamu harus diarahkan. Karena pada akhirnya, yang membedakan antara hidup biasa dan hidup yang bermakna, bukan seberapa besar cobaan yang kita hadapi, tapi seberapa dalam kita memahami setiap maknanya. Bayangkan suatu hari nanti kau duduk sendiri dalam sunyi, mengingat tahun-tahun yang berlalu. Apakah kamu akan menyesali hal-hal kecil yang dulu kau anggap besar? Apakah kamu akan menertawakan kekhawatiran yang dulu menguras jiwamu? Karena begitulah manusia, selalu tergoda membesar-besarkan sekarang dan melupakan betapa kecil semuanya dalam cakrawala waktu. Ketika kamu sadar bahwa semua akan berlalu, pujian, caci, kemenangan, kegagalan, maka kamu tidak lagi mudah terombang-ambing oleh perubahan. Kamu berdiri tegak, bukan karena kamu tahu semuanya, tapi karena kamu telah menerima ketidaktahuanmu. Dan mungkin di titik itulah, kamu benar-benar bebas, bukan karena dunia membebaskanmu, tapi karena kamu tak lagi memperbudak dirimu sendiri. Bebas dari kemelekatan, bebas dari pencitraan, bebas dari keharusan untuk selalu menang. Karena seorang stoik tahu, menang sejati adalah ketika kamu tidak lagi merasa harus menang,
Dan dalam kebebasan itulah kamu bisa mulai hidup, benar-benar hidup. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika kamu sampai di titik ini, berarti ada sesuatu dalam dirimu yang terus bertumbuh, meski perlahan, meski sunyi, tapi pasti. Karena menjadi stoik bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi utuh, jujur pada diri sendiri, dan tetap teguh pada nilai-nilai, meski dunia terus berubah arah. Hidup yang tidak diperiksa adalah hidup yang tak layak dijalani. Sokrates. Maka periksalah hidupmu setiap harinya dengan jujur, dengan kesadaran. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengerti. Karena dari pengertian itulah muncul kelegaan, dan dari kelegaan lahirlah kebijaksanaan. Jika konten ini membuatmu lebih tenang, lebih sadar, dan lebih kuat dalam menjalani hidup, jangan lupa untuk like, komen pengalaman pribadimu, dan tentu saja subscribe ke channel Belajar Stoik. Mari kita bangun komunitas yang tenang, teguh, dan penuh makna. Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh distraksi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap teguh, tetap tenang, tetap waras,